Apa ketakutan terbesar kalian saat harus memerankan pasien kanker? Dari film ini juga belajar kalau apa yang sudah ditakdirkan untuk kita itu harus bisa kita syukuri gitu. Mau itu baik atau buruk, akan tetap ada sisi positifnya. Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini? Gue pengen ketemu masa lalu gue. Waktu workshop kita juga main ke rumah singgah, Iya. ketemu sama anak-anak yang Yoi. di YOI ya. Jadi kita benar-benar main ke rumah singgah untuk apa ya, pengen tahu dan pengen support mereka juga segala macam gitu. Dan nggak ada sama sekali anak-anak di sana tuh yang kayak sedih, kayak nangis, semuanya kayak benar-benar happy. Tentang hubungan manusia yang bisa di-share gitu dari film ini. Mungkin saling menyemangati satu sama lain aja sih. Itu dia. Gitu. Dan mungkin nggak bicara ngasal ke orang lain ya. Bener Kita nggak tahu banget. juga ya orang lain sedang kayak gimana Jangan gitu. asbun ya guys. Jangan asbun ya guys. Nah, jangan terlalu fokus ke satu titik hitam, fokus ke kertas putih yang lebih luas. Halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi, Ngobrol Inspirasi bersama saya, Adnan Habib. Pada episode kali ini, bulan Agustus 2026 akan hadir di layar bioskop Indonesia, sebuah film drama Indonesia yang diproduksi kolaborasi antara Senara Mandela Picture dan juga Limelight Picture, dan disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo. Filmnya seperti apa? Film ini judulnya Rumah Singgah, dibintangi oleh Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, Dewi Irawan, dan masih banyak lainnya. Nah, penasaran kan filmnya seperti apa? Rumah Singgah ini. Sebelum kita lebih jauh, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini. Selamat datang Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Itu dari para survivor yang udah cancer free, Kak. Kamu suka banget pantai ya? Suka banget. Aku tahu sih itu bucket list yang gak mungkin banget kejadian karena kondisi aku saat ini. Tapi kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai. 1000? Kak Carla mau lihat gak origami Pika udah berapa? Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini? Gue pengen ketemu masa lalu gue. Kalau Kak Lucky, Aku mau pulang ke rumah. aku pengen lari lagi. Karena cuma di momen itu aku bisa ngerasa. Betul. Kamu janji ya, gak akan ada rahasia apapun loh. Gak ada yang rahasia-rahasiaan. Kenapa bohong? Semenjak dengar vonis dokter, kayaknya baru tadi aku punya harapan lagi. Tak cukup ku berarti untuk bersanding denganmu. Oke, tadi tayangan atau first look dari film Rumah Singgah. Seperti apa di balik layarnya dan seperti apa film ini bercerita tentang apa akan kita bahas. Dan bersama dengan gua hari ini kita kedatangan aktor dan aktris yang mengisi film Rumah Singgah. Please welcome, ini dia Devano, Messi, dan Adisti Zara. Wey, halo. Halo. Iya. Gimana kabar? Aman? Baik banget. Aman. Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik Kakak apa banget. kabar? Aduh, lagi sakit nih. Aduh. Aduh. Oh,
kelihatan kita- sih. Bercanda. Nah, alhamdulillah baik juga. Ini kan biasanya film-film lain, biasa umumnya itu kan mereka itu trailernya tuh ya ada dialognya, ada action-actionnya. Ini salah satu yang unik, emang arahan dari sutradaranya, strateginya seperti itu ya. Nggak, karena kita mungkin nggak mau spoiler banyak kali ya. Karena ini kan film yang sebenarnya per dialognya tuh kayak bener-bener bikin apa gitu. Kayak Oh, maksudnya oke. dalam banget setiap dialog yang kita kasih. Jadi kayaknya kalau misalnya kita kasih dialog di first look, kayaknya udah terlalu... Menceritakan semuanya gitu ya. Tapi bukan jadi film bisu kan? Enggak. Enggak. Oke. Kecuali dengerin di mute. Iya, untuk Bisa jadi gitu, nebak. Oke, nah tapi yang menarik lagi adalah apa hal pertama yang ngebuat Zara, Messi, dan Devano tuh ketika ditawarin film ini langsung berkata, aku harus terlibat di film ini. Ada motivasi Adek, apa? Messi. Dari Messi dulu. Aku tuh dikasih skripnya kan, disuruh baca, terus ceritanya aku belum pernah dapet sebelumnya, karakternya juga. Terus dikasih tahu pemain-pemainnya, terus aku langsung, please aku mau ada di film ini. Oke. Masih jawaban genset ya. Ada temen. Nah itu. tapi ya nggak apa-apa. Gue Tapi juga Gen Z. lucu sih memang. Oh, genset juga Zara. Oh, Tapi iya, kan iya. emang partner syuting tuh ngaruh banget kan, nggak serunya syuting. Iya. Itu salah satu motivasi dari Messi. Oke, kalau Devano, apa yang ngebuat pengen ikut? Karena ceritanya udah pasti. Karena kebetulan memang saya itu di dalam keluarga ada yang terkena gejala kamu tuh apa di karakternya? Osteosarkoma. Sama persis. Cancer. Jadi aku rasa dengan aku ada di sini tuh bisa menyuarakan keluarga gitu. Buat Wow. kayak jadi motivasi untuk keluargaku yang juga terkena dengan gejala yang sama gitu. Jadi ya ini kayak surat cintaku untuk keluargaku juga gitu. Karena yang kena tuh masih anak kecil, masih anak-anak. Lebih kecil daripada Messi gitu. Wow, deep banget, merinding loh aku. Kayaknya ini ada penunggunya. Oke, kalau dari Kak Zara? Kalau aku pribadi sangat personal sih alasannya. Karena waktu itu kita kan syuting tuh setahun lalu ya. Saat itu tuh almarhum kakekku tercinta lagi sama mungkin mirip Devano kena kanker juga gitu. Cuman aku tuh dulu tuh belum terlalu ngerti apa sih yang dirasain orang yang sakit kanker dan lain-lain gitu. Jadi belum bisa terlalu kadang bingung menyikapinya gitu. Terus ketika ngobrol dengan tim dari Limelight, Senara dan semuanya, lihat skripnya, diceritain visinya apa untuk film ini, aku langsung ngerasa oh ini cara yang terbaik untuk aku mengerti di posisi kakek aku saat itu. Dan aku sebagai support systemnya juga gitu. Jadi aku belajar banyak banget dari film ini. Dan terutama karena ngobrol dengan Pak Sunu, Pak Kelvin, dan semuanya yang bikin aku kayak ini film sebagai persembahan aku untuk kakek aku juga. Karena kebetulan saat mainin film ini tuh kakek aku udah di ICU gitu. Waduh, deep juga ya ternyata ya. Ada pasti ada adegan nangis, dan apakah beneran sampai nangisnya? Wah gila. Asli. Tapi fun fact, dari bertiga ini ketika take film siapa yang paling gampang nangis? Dari Zara. Oh, Kalau di Zara. film ini kayak aku Iya. sih. Bebannya juga di film ini berat di karakter Zara juga sih Oh, sebenarnya. gitu. Karena dia adalah orang yang baru masuk ke dalam rumah singgah ini gitu. Dia baru kena gejala tersebut, akhirnya ketemu sama kita tuh di rumah singgah itu. Akhirnya kita bareng-bareng bersama tuh untuk gimana caranya bisa mewujudkan wishlist terakhir kita sebelum kita meninggal kayak gitu. Filmnya ya. Makanya nggak ada dialog ya, tapi itu sangat kuat sekali sih walaupun first look-nya itu dan sampai 4 juta view juga kan. Tapi ini belum film ini tuh nggak mau nunjukin kesedihan sebenarnya. Oh iya, betul. Mungkin akan nangisnya dengan cara yang berbeda gitu. Kalau tadi kakak bilang kan mungkin akan nangis gitu. Tapi ini lebih ke harapan sebenarnya. Oh, hope ya, Hope bisa. sih, Oke, nah di balik layar ada nggak sih adegan yang secara emosional ternyata jauh lebih lebih berat gitu dibanding yang terlihat di layar gitu? Bisa ceritain nggak prosesnya keluar dari emosi itu?
Banyak banget ya. Semuanya nggak sih? Terlalu Semua. Oh, Semuanya yaudah. ya karena soalnya kan ini film ya maksudnya kita juga aku mungkin Zara juga deket banget sama cerita ini gitu. Yang mungkin kita gerakan kita, cara kita berdialog dan segala macam tuh sebenarnya udah kayak mau nangis gitu kayak gitu. Tapi lagi-lagi film ini bukan untuk kita apa ya, kayak kita ngebikin orang nangis tuh mungkin nggak ke situ, tapi lebih ke harapan. Jadi kayak kitanya udah sedih, masa kita ngebawainnya dengan rasa yang sedih gitu. Karena kita juga waktu itu waktu workshop kita juga main ke rumah singgah, ketemu sama anak-anak yang Yoi. di YOI ya. Jadi kita benar-benar main ke rumah singgah untuk apa ya, pengen tahu dan pengen support mereka juga segala macam gitu. Dan nggak ada sama sekali anak-anak di sana tuh yang kayak sedih, kayak nangis, semuanya kayak benar-benar happy. Jadi itu yang pengen kita bawa dan pesan yang pengen kita sampaikan tuh pengen seperti itu sebenarnya. Oke. Walaupun memang ceritanya tentang sebuah penyakit yang berbahaya gitu, tapi kan pesan yang ingin dibawa adalah mereka ini semua punya hope loh gitu kan sebenarnya. Dan tadi katanya main juga ke rumah singgah ya, ke tempat anak-anak yang kanker gitu. Dan tadi kalau misalkan Devano sama Zara kan karena punya background story, jadi mungkin pendalaman karakternya juga agak dapet gitu ya. Ada struggle juga kalau Messi? Awal-awal pasti harus ada sih. pasti ada ya. Ketika main ke anak-anak itu ikut nangis juga. Nahan banget, cuma Nahan karena banget. justru pengen nangis itu karena merekanya semangat gitu loh Kak. Nah iya benar. Kayak senyum terus, Iya, happy, have fun, terus kayak Iya. wah kuat banget yang Kuat ngeliatnya, banget. kuat banget. Apalagi karakter gitu. kamu di sini kan Pika itu, aduh gimana ya ceritanya, nggak boleh Nggak boleh nggak? Nah itu sih Nah, sebenarnya. Pika ini kayak anak-anak di Gerayuai ini. Oh, Kayak mewakili mereka. iya, Oke. kayak selalu happy, jadi support system kakak-kakaknya di Betul. situ. Masing-masing dari kita juga Kamu punya. ngobrol ya sama yang punya penyakit yang sama ya? Iya, Oke. Gimana? Nangis nggak pas ngobrol? iya. Ya bukan pasti ya. Iya, tapi kan menyerap hope-nya juga. Ternyata kan masih semangat dan segala macam. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya nih. Apa ketakutan terbesar kalian saat harus memerankan pasien kanker? Ini semua memerankan pasien kanker Iya, ya? betul. Ada nggak tantangan atau gimana cara kalian ngelawan ketakutan itu? Atau sebenarnya takut atau enggak? Atau apalah tantangannya memerankan kanker? Sebenarnya kalau aku takut, lebih ke takut nggak bisa mendeliver perasaan yang mau kita sampaikan gitu ya. Karena complicated banget rasa-rasa yang kita dapetin tuh gitu. Dan ternyata nggak melulu sebagai yang sakit itu sedih gitu kan. Justru itu yang susah. Karena aku sebagai Zara mainin Carla itu kayak Zaranya sedih tapi Carlanya nggak boleh sedih gitu. Jadi itu kayak mixed feelings gitu loh. Jadi lebih ke tantangannya, lebih ke bawain setiap adegannya. Kadang ada aja yang adegan-adegan aku tahan air mata aku gitu biar nggak netes karena itu lagi semangat, lagi mau bikin orang yang nonton juga jadi semangat gitu. Jadi itu tantangannya buat aku. Ya tapi itu banget sih. Iya kan? Itu benar. Ya kan, jadi nahan ya antara karakter Gitu ya. asli dengan karakter di filmnya ya. Karena yang bikin sedih itu adalah ada semangatnya gitu, ya nggak sih? Bener, dan ternyata memang semua yang sakit cancer itu justru jangan dipandang dari sisi sedihnya gitu, kayak jangan dikasianin gitu. Iya. Padahal ya setiap orang ya, termasuk orang-orang yang mungkin sedang terkena cancer juga punya hope gitu ya. Dan harusnya kita bisa bikin mereka Betul senang. Sedih. Kelak banget sedihnya. Enggak, Gak ada jeda dikit ketika udah sedih. udah tahu ceritanya jadi ikut sedih. Oh iya juga ya gitu. Dan ini salah satu film yang cukup unik gitu, pesan yang disampaikan ternyata sebuah hope gitu. Ya. Ada nggak sih treatment atau arahan khusus gitu dari sutradara Mas Dian Sunu gitu ke masing-masing? Ada treatment khusus Apa nggak? Kak? Apa? Siapa yang sering dimarahin sama Mas Dian? Enggak ada. Mas nggak pernah marah. Itu dia. Nggak marah-marah. Itu dia. Soft spoken banget. Oke, tapi ada nggak yang dapat arahan khusus gitu? Oke. Kalau aku pasti ada sih. Aku sering ngobrol berdua sama Om Sunu kayak Om Sunu mau karakter Pikanya kayak gimana nanti di scene ini, maunya kayak gimana.
ada rasa apa sih yang dirasain Pika di scene ini gitu. Dan Om Sunu ngejelasinnya bener-bener detail. Ya. Jadi akunya nggak bingung untuk memerankan karakter Pikanya. Justru ngebantu banget sih Om Sunu ini tuh. Oke, emang karena detail, sekali take udah langsung oke gitu ya, karena briefnya juga cukup jelas. Wah, keren. Dari semua pelajaran yang kalian dapat selama syuting nih ya, hal apa yang mengubah cara pandang kalian terhadap hidup? Untuk terus senyum Deep aja, banget. walaupun hidup tuh susah. Wah, Itu yang asli. paling jadiin pelajaran banget. Ya, karena kebanyakan kita lupa untuk kayak bersyukur dan menghargai diri kita sendiri gitu. Nah, di sini belajar banget untuk gimana caranya apapun itu nggak bisa hilang di senyum gitu. Oke, Kalau aku senyum. lebih ke menghargai waktu dan orang lain, orang di Oke. sekitar gitu. Manfaatin waktu sebaik-baiknya, nggak cuma sama orang terdekat aja sih. Gitu. Sih, Kalau aku jangan nangis. Itu gak nangis, itu gak kakak nanti nonton Iya, nangis. oke. Apa ya, kira-kira? mengikhlaskan semua hal karena pasti akan ada hal baik lagi yang lebih baik lagi yang akan datang. Wow, ya mengikhlaskan lah ya, pokoknya diserahkan aja semuanya gitu ya. Wow. Kalau Tapi kakak, saya belum nonton filmnya, baru first look-in. Kira-kira aja. Kira-kira ya, dari cerita kita tadi ya. Kalau dari cerita kita tadi, jangan terlalu fokus ke satu titik hitam, fokus ke kertas putih yang lebih luas. Udah nangkep loh nangkep, filmnya ya. pasti itu Mas Dian quotes kalau yang butuh ada satu di orang HP boleh. ya. Baru baca ya. Enggak sih, dan sebenarnya mungkin film ini juga menceritakan tentang banyak orang yang menyimpan luka akibat keputusasaan, kehilangan, entah itu harapan atau seseorang kan. Menurut kalian gimana film ini ngajak penonton berdamai dengan kehilangan dan keputusasaan tadi gitu? Bagaimana film ini ngajak penonton Untuk bisa berdamai dengan keputusasaannya gitu. mungkin di film ini tuh lengkap banget POV-nya dari caregiver-nya, dari Bu Andin, tuh Tante Dewi Rawan. ada Mang Didu, ada kita sebagai yang sakitnya, ada dari keluarga juga. Gimana memandang sebuah masalah nggak sih? Masalah ya. Dan lebih ke cara mensyukurinya juga gitu. Jadi putus asa itu perasaan yang wajar banget, tapi bukan berarti ketika kita punya perasaan itu hidup kita berhenti gitu. Ada cara lain untuk kita bisa bangkit lagi. Yang paling dibutuhin ya support system gitu. Jadi support system untuk teman-teman sekitar kita penting banget, tapi jangan menolak juga kalau kita butuh support system gitu. Oke. Jadi lebih terbuka aja sih sebenarnya jadi orang. Itu yang aku pelajari dari film ini. Oke, ada tambahan lain dari Kak Messi atau Kak Rifana? Sepakat. Ya, sepakat. Menurut kalian bertiga, pesan-pesan tadi di film ini nggak terlalu spoiler, tapi untuk para sobat Tempo kalau misalkan mau nonton, jadi ada jadi ada gambaran sedikit aja. Kebanyakan pesan-pesan tersebut tuh lebih dari dialognya atau lebih dari alur cerita fullnya atau dari actingnya? Dari matanya. Dari matanya. Dari Benar mata tapi ya? ya? Benar, dari matanya. Oke, tuh spoilernya itu. Karena Jadi- di sini tuh kita di sini semuanya happy. Di mata kita nggak bisa bohong. wow, iya. Tapi iya loh, film ini tuh kayak semuanya itu acting gitu bagian tubuh kita. Karena kan kita ngerasain penyakit yang beda-beda nih. Aku cancer apanya, kita ini beda-beda nih. Dan itu tuh, ini jujur pengalaman yang seru banget belajar acting. Kayak belajar dari awal lagi gitu loh. Betul. Iya, benar. Seru banget, seluruh bagian tubuh kita acting. Yang menyampaikan mesti pesan yang tadi ngumpetin ya. gitu loh, kayak gue nggak mau sakit lagi gitu. Iya. Banyak yang kayak nggak ada dialognya juga nggak sih? Iya, Nah itu salah satu pesan yang disampaikan juga padahal kan Yes, gitu betul. dari aktingnya. Oke. Nah, Rumah Singa ini kan berbicara tentang tempat pulang ya.
Oke, dan tempat berteduh mungkin ya, singgah gitu dalam kehidupan nyata, siapa atau apa yang menjadi rumah singgah bagi kalian bertiga? Aduh. Pacar kah, keluarga kah? Keluarga, Messi keluarga. Keluarga di Argentina itu kan? Bukan. Oh, bukan. Lagi main. Lagi di Piala Dunia. Piala Dunia enggak. Oh, betul. Keluarga. Sahabat. Zara Oke. deh, Zara. Aku keluarga lah, udah pasti. Oke, keluarga. Devana. Ya, keluarga. Ini biar sama aja dia mah jawabnya keluarga. Dan buat kalian bertiga nih, kalau lagi down atau lelah gitu, kalau misalkan secara mental tuh lagi capek banget gitu, ada nggak ritual self care yang dilakuin? Skincare. Self care, skincare, iya sih biar bersih ya, biar bersih lumayan nih. Gimana? Ada nggak? Kalau lagi kayak kusut gitu ya. Kusut banget. Ke psikolog ya. Oh iya, rajin ke psikolog, Kak Zara? Rajin lah. Dan gak ada salahnya lagi ke psikolog. Iya sih. Kalau aku melukis sih sekarang belakangan ini. Oh iya, bener. Treatmentnya? Iya. Itu menjadi terapi aku sih melukis. Kadang aku juga nggak nyangka sama hasil lukisan aku sendiri gitu. Oke. Niatnya cuman gambar apa yang ada di kepala gitu atau yang kayak contohnya ini ya udah gambar deh gitu. Tapi nanti apa yang kita tambahin dan warnanya itu justru menggambarkan perasaan kita gitu. Oke. Jadi Langsung kayak ada aja. sejarahnya pernah rasain itu gitu. Wow. Oke, sekarang kita tampilkan hasil lukisan. Jangan. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jangan dong. Kirain ada, kan udah nyiapin gitu kan. Oke. Tapi itu salah satu treatment self-care Kak Zara Iya, sekarang saat akhir-akhir ini. Melukis, wah unik. Kak Devano. Aku unik. Apa Dia nih? yang unik. Enggak, Kak Zara. Melukis. Aku nulis. Skincare mah semua orang. Iya, Iya. aku nulis sih. Nulis? Aku nulis ya. Sama lagi. Iya kan, ya kita Nggak boleh makanya sama. Di satu buku lagi. Di satu buku ganti-gantian. karena dari kecil perantaranya selalu nulis, jadinya sampai sekarang yang aku lakuin tetap Berarti sama. relate sama karakternya. Si Benar. Lucky juga kan nulis. Ya jadi karakter aku mungkin yang mungkin jadi tantangan juga, aku harus bisa sakitnya harus berasa dan juga harus bisa nyanyi dan harus bisa nulis gitu. Menarik juga. Messi. Mewarnai ya? Biasanya aku nulis terus ngomong sendiri. Oh iya. Aku suka Depan ngomong. kaca? Enggak Oh depan enggak. kaca. Enggak depan kaca. Karena iya. kalau terdepan kaca kayak suka ke distract gitu. Selama ini kan biasanya ngomong dalam hati aja ya. Dan itu kalau misalkan secara verbal diomongin itu lebih bagus. Beda ya. loh rasanya. Iya, beda-beda Karena emang rasanya. gak akan ada yang ngertiin kita lebih dari diri kita sendiri. Asik. Bener sih. Tolong yang diposting itu aja ya. Di clipper itu ya. Oke deh, Sobat Tempo, kita udah mendengar cerita awal, menarik banget kan obrolannya, dan ada banyak informasi baru juga untuk kita. Kita lanjutin lagi di Ngopi, Ngobrol Inspirasi, Movie Talk setelah jeda berikut ini. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Oke, kembali lagi dengan saya, Adnan Habib, dan saat ini saya masih ditemani oleh Adisti Zara, Messi Gusti, dan Devano dalam film Rumah Singgah. Yeay! Rencananya rilis di Agustus 2026. Betul. Kalau misalkan dari obrolan di segmen pertama kita tadi, kayaknya cocok juga ya, karena bulan kemerdekaan gitu, dimana hope-nya tinggi. Itu dia. Itu dia ya, Itu dia, pas bro. ya. Tanggal berapa coba? Nah itu dia, di media sosial kayaknya belum ya, boleh di-spill kah? Tanggal 27 Agustus. Yes. 27 Agustus. Di bioskop.
di bioskop manapun. Yes. Oke. Nah, itu dia di Agustus 2026 tanggal 27. Spesial baru dikasih tahu di sini, di media sosial nggak akan dikasih tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Cuma di sini doang. Jadi kalau pengen tahu tanggalnya harus nonton Buka ini. Tempo dulu ya. Iya, buka Tempo dulu. Oke. Kita lanjut dari yang tadi kita udah obrolin juga. Film ini kan ngangkat tentang harapan, tentang hope di tengah keterbatasan gitu kan. Menurut kalian siapa sosok yang paling inspiratif di film ini dan kenapa? Mungkin Carla dan Pika ya. Carla dan Pika. Maaf ya Lucky enggak. Apa? Tapi kalau aku Carla kenapa? Karena aku ngelihat Carla ini berproses gitu, dari dia ada penolakan, ada rasa insecure-nya yang besar, tapi kemudian dia bangkit karena teman-teman ini. Tapi kalau Pika, aku lihat dari cara dia memandang apa yang terjadi di dirinya itu penuh senyum dan ikhlas aja gitu, dan itu tuh paling susah sebenarnya. Ikhlas tuh kan kadang diucap doang tapi dirasainnya enggak gitu. Tapi kalau dia bisa bikin kita semua teman-teman di rumah singgahnya ini ikhlas juga gitu. Menurutku karakternya Dewi Irawan sih, Bu Andin ya, Bu Andin. Dimana dia memang, dia kan apa sih sebutannya? Dia tuh ya ibu apa sih? Kepala rumah singgah yang dimana dia menjaga semua ketertiban, semua kehangatan yang ada di dalamnya, maupun yang ada yang lagi sakit, ada yang apa, keluh kesah itu dia rasain semuanya, dia carry sendiri. Jadi kayak mengayomi banget. benar, gitu ya. itu kan sesuatu yang sebenarnya lumayan sulit ya, menyatukan satu energi yang sama, menyatukan satu visi misi yang sama gitu, walaupun ada yang lagi sakit, ada yang lagi apa, tapi tetap dia membawanya secara happy, bahagia. Itu yang jadi inspiratif buat aku sih. Kalau kami sih, Aku ya sih karakter Pika. Sebutin semuanya. Aku semuanya inspiratif. Oke. Karena semuanya punya harapan besarnya masing-masing, terus semangatnya. Semuanya inspiratif sih menurut aku. Dan ngajarin banyak hal juga buat hal ngasih banget. gitu ya. Dan itu ada sedikit banyak jokes juga mungkin dari Aming ya nanti ya. Ada pasti. Lucu banget sih. Ada momen dimana kita nggak bisa kayak jadi lupa karakter gitu. Lupa karakter. Dari film ini juga belajar kalau apa yang sudah ditakdirkan untuk kita itu harus bisa kita syukuri gitu. Mau itu baik atau buruk, akan tetap ada sisi positifnya. Abis film ini pandangan hidup yang kayaknya setelah film ini tuh dipakai terus gitu. Oh ya pasti. Lebih legowo terhadap apapun aja sih. Lebih apa ya? Apapun yang kayak jadinya buat kita sedih, buat kita susah tuh jadi lebih kayak bisa mengikhlaskan dengan hati yang besar gitu. Lebih be a bigger person gitu. Ikhlas aja. Iya. Oke. Messi? Tapi bersyukur dan apapun yang terjadi benar senyumin aja nggak apa-apa kok. Benar. Senyumin aja ngatuh. Pika banget. Pika banget. Carla? Apa tadi pertanyaan? Lupa jadinya. Ada nggak sebuah pandangan hidup yang kebawa sampai sekarang ketika selesai film itu? Apa ya? Ya itu aja sih, lebih bersyukur dan manfaatin waktu aja sih. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Dan ada nggak sih momen yang paling mengharukan yang terjadi di lokasi syuting yang mungkin belum pernah diceritain? Banyak banget. Banyak banget. Sekali kejadian. Kalau momen-momen sedihnya itu ya. Ya tadi ya, yang menahan antara karakternya harus senang tapi sebenarnya dalam hati itu udah sedih gitu ya. Kalau aku ada sih satu scene yang adegannya memang kebetulan nangis, tapi aku nggak bisa berhenti nangis. Waktu itu lama gitu ya, kita ya berapa lama sih? 12 jam. Lama banget loh. Aku sering banget jadinya nangis berlebihan setelah selesai tag gitu. Oh malah setelah selesai take. Karena ditahan ya. Karena relate aja dengan keadaan aku saat itu. Gitu. Yang tadi seperti aku bilang, kakek aku sedang di ICU. Waktu itu kebetulan banget kayak persis gitulah sama salah satu scene-nya gitu. Oh persis banget. Iya pasti kebawa sih suasananya. Oke. Nah ngomongin scene, kalau suatu hari nanti nih penonton hanya boleh mengingat satu adegan di Rumah Singgah. Adegan apa yang kalian harapkan akan membekas? Ada nggak
Ceritain Kita sedikit ya. harapkan, Kita gitu ya? harapkan membekas di penonton-penonton ini. Di saat kita jangan deh, takut. Mana ya? takut Yang spoiler, mana? aku takut spoiler. Boleh nggak? Kalau nggak boleh juga. Ya deh yang light aja dulu deh, takut spoiler. Mau ngomongin wishlist kan nggak satu ya? Iya kan? Ada banyak. Ya ini kali gimana caranya kita sama-sama berkumpul berempat untuk pengen mewujudkan masing-masing wishlist kita gitu. Karena kita kan sebenarnya nggak mewujudkannya sendiri, tapi kita berempat gitu. Kita bergabung as a family gitu. Iya. Kita sebagai keluarga kita harus bisa bantu satu sama lain karena ini adalah wishlist terakhir buat kita gitu. Itu yang mungkin bisa membekas ke penonton nanti gitu. Dan dibawa penonton setelah nonton. Betul, gitu karena ya. konfliknya mungkin akan terjadi setelah Mbaknya, Mbak. Bukan aku. Oke. Tapi karena first look yang nggak ada dialog, boleh juga pakai pantomim kira-kira seperti apa di adegannya? Boleh. Nanti ada apa gitu. susah. Gini. Kalau aku Gimana? Nah, itu. kalau aku dulu boleh nggak gini? Itu boleh. Devano tadi udah gini. Gitu. Oke. Kan nggak di spoiler ya, nggak ada dialognya ya. Kurang lebih itu ya. Kakak apa? Apa? Coba pantom Gini tuh. gitu. Terlalu ya. Gimana sih? Nggak tahu, saya kan bukan pemerannya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, Oke. tapi apa pelajaran terbesar tentang hubungan manusia yang kalian dapatkan dari film ini? Denger aja dong sedih. Jawabnya jangan pakai pantomim lagi ya. Apa yang udah terjadi gitu, maksudnya ponakan yang aku bilang aku ceritain tersebut udah meninggal. Jadi lebih apa ya? Lebih ingin menghargai apa yang aku punya aja gitu. Maksudnya aku melihat orang-orang yang cancer, aku pengen membantu sifat perasaannya tuh kayak gitu. Ketika memang kita waktu itu juga untuk pertama kalinya main ke rumah singgah waktu kita lagi proses workshop segala macem, itu juga bawaannya tuh kayak gue pengen peluk satu-satu gitu. Kayak semuanya soalnya kelihatan happy aja gitu. Walaupun kita dengan senyumannya mereka, kita sadar bahwa apa yang mereka carry, apa yang mereka pendam dan apa yang mereka punya tuh bukan main-main gitu. Tapi bawaannya tetap light, tetap kayak gue masih hidup jir gitu kayak gitu. Tapi ya itu mungkin pembawaannya kayak rasanya tuh kayak pengen peluk deh gitu. Pengen bikin lu baik-baik aja gitu. Rasa empatinya jadi lebih ini ya, ngebludak kali ya. Yes. Karena ini. Sama lebih bisa memandang hidup itu ketika ada hal yang nggak sesuai dari yang kita harapkan, itu mungkin lebih ke cari sisi positifnya apa. Karena apa yang udah digarisin sama Tuhan itu nggak bisa kita ubah, tapi cara pandang kita bisa kita ubah. Asik, Zara Adisti 2020. Zara Adisti 2020. Semakin dewasa. Keren, iya loh. Tapi itu, nggak sih, mungkin ada nggak nilai-nilai tentang hubungan manusia yang bisa di-share gitu dari film ini? Mungkin saling menyemangati satu sama lain aja sih. Dia. Gitu. Dan mungkin nggak bicara ngasal ke orang lain ya. Bener Kita nggak tahu banget. juga ya orang lain sedang kayak gimana Jangan gitu. asbun ya guys. Jangan asbun ya guys. Nah kalau itu Messi Gusti 2022. Jangan asbun ya guys. Nah itu ya. Iya. Benar, jangan asbun Tapi bener karena loh, tapi omongan bener loh buruk itu. akan kembali ke diri kamu loh. Asik. Hati-hati Iya, kalian. bener. Ketika nunjuk gini kan 3 ke sini. Iya benar. Ilmunya gitu, nunjuknya 1 nih ya 3. Iya. Dan sebenarnya mungkin dari ceritanya tuh sebenarnya sederhana, tapi sebenarnya memberikan pesan yang cukup dalam gitu ya di film ini gitu. Menurut kalian kenapa cerita sederhana seperti Rumah Singgah ini justru relevan di zaman sekarang yang tekanannya banyak, yang mungkin banyak orang-orang asbun gitu-gitu sih. Iya, mungkin film ini juga mengajarkan bahwa kadang-kadang kita suka lupa sama diri sendiri. Mungkin setelah nonton ini bawaannya adalah kita bisa lebih look up terhadap diri kita sendiri. Apapun itu, tentang mental kan, ya mungkin penyakit kah, atau mungkin secara ya mentally yang kayak kita sebenarnya nggak sadar bahwa kita ini
itu karena kita kadang-kadang suka lupa sama diri sendiri, saking asiknya sama dunia itu kayak mungkin bisa kembali ke Tuhan segala macam, itu yang mungkin Kenapa relevan di zaman yang Betul, sekarang ini ya? betul. Ada jawaban lain dari kami atau Kak Zara? Mungkin karena orang-orang pasti hidupnya lagi berantakan, bukan berantakan, lagi rame gitu. Jadi nonton film ini itu sekaligus melepaskan gitu. Melepaskan dan lega juga setelah nonton film ini. Karena akan ada banyak perasaan yang dirasain. yes. Ya, oke. Udah dijawab Kak Zara? Oke. Pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya apa sih harapan kalian untuk para penonton yang nonton film Rumah Singgah, khususnya generasi muda? Harapannya semoga ya teman-teman setelah menonton film ini bisa mendapatkan banyaknya pesan moral yang disampaikan di filmnya, karena kita juga bikin film ini sebenarnya untuk motivasi, bukan untuk yang sifatnya kayak oke, kita harus bikin yang sedih ya gini-gini, tapi lebih ke banyak sekali nilai yang bisa diambil di film ini. Dari setiap karakter kita punya cerita masing-masing, itu mungkin bisa dijadikan motivasi untuk kalian tetap bertahan hidup gitu sih. Oke. Kak Zara? Mungkin untuk teman-teman yang lagi ngerasa ruwet, lagi merasa putus asa, lagi banyak perasaan yang kalian itu bingung harus gimana, nonton film ini. Karena di film ini aku yakin insya Allah setelah keluar bioskop kamu akan rasa lega dan lebih bersyukur sih gitu. Jadi harus nonton film ini sebagai alarm untuk diri sendiri juga. Betul. Oke. Terakhir dari kami sih. Semoga setelah nonton film Rumah Singgah kalian bisa menemukan harapan-harapan baru. Harapan baru. Oke. Nice. Oke. Terakhir nih, kita mau boleh sedikit closing statement dari kata-kata inspiratif lah. Katakan kita di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Kata-kata inspiratif untuk Sobat Tempo yang sedang nonton. Dari aku, harapan. Itu aku loh. Dirundingin dulu. Kata aku loh. Satu kata, senyuman. satu. Oke. Ikhlas. Nice. Oke deh, terima kasih banyak kami ucapkan ke Kak Devano, Kak Zara Disti, Kak Messi Gusti atas waktunya udah bergabung dan udah sharing-sharing tentang film Rumah Singgah ini. Dan semoga filmnya sukses. Amin. Dan penontonnya banyak dan juga diskusi tadi menginspirasi kita semua. Oke, sampai di sini kami temani para Sobat Tempo dan jangan lupa follow akun Instagram kita di @tempo.co serta selalu kunjungi website kita Tempo Media di www.tempo.co. Dan selalu baca Tempo setiap harinya, versi digitalnya bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate Tempo dalam satu klik. Dan bagi Sobat Tempo yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif dari Tempo, tersedia lebih dari 100 kategori berita dan arsip dari tahun 1971. Dapatkan kesempatan ini melalui link s.id/ngopitempo. Oke? Akhir kata, saya Adnan Habib beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!